Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Sabila dengan NIM 2018 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dari riset. Kesimpulan dari riset mereka adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang unggul-unggul bermutu mengikuti dengan baik sejumlah tindakan atau praktek yang mapan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan dan kualitas manajer penjualan yang efektif. Yang pertama, ada visi, strategi, dan arah. Yang kedua, kepemimpinan atau aktif, yaitu mengelola dengan berjalan berkeliling. Yang ketiga, ada motivasi, yaitu individu-individu dan kelompok menginginkan bekerja untuk Anda, bukan terpaksa. Yang keempat, standar-standar kinerja atau tujuan-tujuan jelas. Yang kelima, suatu proses perencanaan yang tertulis dan dikomunikasikan. Yang keenam, analisis terhadap hasil-hasil kerja atau tindakan korektif yang kesinambungan. Yang ketujuh, gaji atau imbalan yang membangkitkan motivasi. Yang kesepuluh, pewarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hadi, NIM 2018-210853. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kondisi untuk mencapai manajemen penjualan yang berhasil. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen penjualan, itu perlu ada sejumlah kondisi. Yang pertama, rekrutmen. Banyak manajer penjualan berada dalam jabatan pekerjaan-pekerjaan yang tidak tepat akibat keputusan rekrutmen yang buruk. Keputusan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, terlalu baik dalam penjualan. Ini adalah masalah petugas penjualan yang terbaik, di mana promosi ke dalam manajemen bisa gagal karena tidak adanya keterampilan-keterampilan menangani manusia. Yang kedua, terlalu lemah dalam penjualan. Hal ini khususnya menjadi masalah dalam industri yang relatif baru dalam kultur penjualan. Lalu selanjutnya, kultur perusahaan. Manajemen penjualan yang baik tumbuh dengan subur dalam kultur penjualan dan sulit berkembang jika terdapat nilai-nilai lain yang dominan seperti produksi, keuangan, dan administrasi. Kultur penjualan bisa dikenali melalui yang pertama, nilai kuat yang terpusatkan pada pelanggan. Yang kedua, pengakuan terhadap pencapaian hasil-hasil penjualan. Yang ketiga, promosi yang didasarkan pada elemen pengembangan bisnis yang kuat. Yang keempat, imbalan diberikan bila hasil-hasil penjualan. Yang kelima, sikap positif dalam diri staf terhadap nilai-nilai penjualan. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya In Amar Zaki dengan NIM 2018-210881 akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diambil menuju manajemen penjualan yang berhasil. Yang pertama ada meminta umpan balik. Terlalu sedikit manajer penjualan yang memiliki keberanian untuk meminta umpan balik dari armada penjualan mereka mengenai bagaimana mereka bertindak sebagai seorang manajer. Mereka sering memiliki persepsi yang salah mengenai keterampilan atau kemampuan motivasional mereka, dan ketidaktahuan ini akan membawa kegagalan mengubah tingkah laku atau mengenali masalah-masalah yang ada. Adalah berguna untuk menanyakan seorang pihak luar yang objektif untuk memperoleh umpan balik atas dasar kerahasiaan yang memiliki menjelaskan penemuannya kepada manajer penjualan dan melakukan perubahan. Jika umpan balik itu diterima, maka bertindak berdasarkan temuan-temuan itu akan menghasilkan kemampuan mendengarkan dan menanggapi dan menyatukan manajer itu dengan kelompoknya. Lalu yang dua adalah luangkan lebih banyak waktu bersama armada penjualan. Kegiatan ini seharusnya menjadi sasaran yang terus-menerus karena selalu diperoleh keuntungan yang berharga dengan berada bersama armada penjualan daripada mengelola dari jarak jauh. Luangkan lebih banyak waktu mengelola dan mengurangi waktu melakukan. Mengalokasikan waktu mencerminkan perhatian yang ingin Anda berikan pada kegiatan-kegiatan armada penjualan. Jika Anda meluangkan waktu untuk coaching, Anda akan menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan mendorong proses belajar. Jika Anda menghabiskan waktu untuk perencanaan penjualan, Anda menunjukkan pentingnya perencanaan dan mendorong kegiatan perencanaan ketika Anda tidak berada di sana. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama, mempertimbangkan kembali gaya manajemen atau kultur perusahaan Anda. Jika perusahaan perlu mengubah kulturnya menjadi suasana yang lebih motivasional, kegiatan ini akan merupakan proses jangka panjang yang melibatkan banyak perubahan manajemen. Sehingga seorang manajer perusahaan penjualan secara individu seharusnya mampu mengenali gaya manajemen mana yang tepat untuk perusahaan dan kelompoknya sendiri, dan mengubahnya jika perlu. Gaya dan kultur memiliki pengaruh yang berarti dan senantiasa yang meningkatkan pada keberhasilan manajemen penjualan. Selanjutnya, ada luangkan lebih banyak waktu dan ciptakan lebih banyak tindakan di bidang motivasi. Walaupun banyak keterampilan pekerjaan yang penting, keterampilan membangkitkan motivasi adalah yang paling penting, dan ini dapat dipelajari. Memiliki karisma memang sangat membantu, seperti juga memiliki kemampuan. Tetapi bekerja keras memahami sifat motivasi dan memotivasi akan memberi hasil yang lebih baik. Banyak manajer penjualan gagal sama sekali dalam mengenali motivasi sebagai suatu kegiatan dan meluangkan hanya sedikit waktu untuk itu. Mereka menjadi malas dalam memberi motivasi, kemudian menjadi kaget ketika semangat kerja menurun atau pegawainya berhenti. Sistem itu, penggajian perlu dinilai secara teratur untuk memastikan sistem itu memotivasi tingkah laku armada penjualan secara benar. Selanjutnya yang terakhir ada buatlah standar kerja menjadi sangat jelas. Ini adalah vital untuk menetapkan standar kerja kualitatif yang jelas dengan menguraikan tugas-tugas penting dan tindakan-tindakan yang diharapkan dari pegawai, dan selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farhan Arya Saputra, NIM 2018-210921. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan meninjau kembali sistem perencanaan atau kontrol penjualan. Cara-cara sasaran ditetapkan dan kualitas sistem perencanaan atau kontrol dapat menjadi demotivator utama jika dirasakan tidak adil dan tidak demokratis. Dalam pengertian yang positif, perencanaan penjualan yang baik menciptakan rasa memiliki arah yang sama yang sangat vital bagi keberhasilan penjualan. Pembuatan anggaran yang berdiri sendiri harus dihindari karena perencanaan itu sendiri terdiri dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan diukur dan bukan hanya hasil-hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengorganisasi untuk mencapai keefektifan penjualan. Struktur penjualan masa lalu mungkin tidak sesuai lagi dikarenakan adanya perubahan-perubahan pada pelanggan, pasar, atau produk, dan mungkin menghalangi keberhasilan penjualan. Secara khusus, jika rentang kendali menjadi terlalu lebar, sehingga tidak dapat mengelola dengan efektif, akibatnya adalah kerja kelompok menjadi buruk. Di sini armada penjualan merupakan sumber yang sangat mahal dan perlu diorganisir untuk mencapai keefektivitas biaya yang maksimum. Tetapi biaya-biaya yang terlalu banyak dikurangi bisa mengurangi efektivitasnya juga. Penggunaan saluran-saluran distribusi baru dengan kreatif dan metode-metode penjualan jarak jauh seperti direct mail, telesales bisa mengubah secara cepat organisasi penjualan, mengurangi biaya dan meningkatkan jangkauan pelayanan dan efektivitas secara nyata. Yang terakhir, saya akan menjelaskan merekrut staf penjualan yang unggul. Seperti yang disetujui oleh setiap manajer, suatu kelompok yang baik tanpa memiliki pemain yang baik. Perhatian yang serius terhadap proses rekrutmen akan menghasilkan keuntungan, dan jika suatu kelompok diambil alih, audit
mengenai kekuatan dan kelemahan dari setiap anggota, harus menentukan apakah ada anggota yang tidak dapat dilatih atau dimotivasi dan karenanya harus dilepas dari kelompok tersebut. Di situ adalah suatu penghematan yang salah untuk berkeras hati menahan terlalu lama anggota-anggota kelompok penjualan yang tidak akan mampu mencapai standar-standar yang telah ditetapkan perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roberta Lingga, NIM 2018-210-924. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu yang ke-9 ada melakukan pelatihan dan coaching yang berkesinambungan. Coaching dan pelatihan adalah cara yang paling penting untuk memotivasi dan mengembangkan kelompok-kelompok penjualan dan seharusnya menjadi kegiatan yang diberi waktu paling banyak oleh para manajer penjualan. Yang ke-10 itu meninjau kembali dan meningkatkan mutu rapat-rapat penjualan. Rapat-rapat penjualan merupakan peristiwa motivasional yang berarti dan harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan perhatian yang besar. Yang ke-11 itu meninjau kembali efektivitas secara teratur. Audit penjualan kurang sering dilakukan di hampir semua perusahaan. Mungkin ada kekhawatiran mengenai besarnya biaya dan waktu. Dalam praktek audit yang dilaksanakan dengan baik mungkin harus dengan menggunakan jasa konsultan akan menutupi biayanya dengan sangat rapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.